Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Auratni Anzilni dari semester 2C. Di sini saya akan mereview pertemuan keempat yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini, SHMH. Tindak pidana atau strafbaarfeit atau delik lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya adalah, yang pertama, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah TP atau tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contoh, 1 Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Lalu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana atau criminal act, pertanggungjawaban pidana. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dualistis. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana, monistis. Lalu pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana, unsur objektif, perbuatan atau kelakuan akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur yang lain menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Lalu ada unsur subjektif, yaitu kesenjangan atau dolus, kealpaan atau kulpa, niat, voornemen, maksud, opmerk, dengan rencana terlebih dahulu, made for the bad read, lalu perasaan takut atau fresh. Mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari yang pertama, bagian delik atau bestandelen van het delik, yaitu terdapat dalam rumusan delik. Penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, harus dibuktikan di pengadilan. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Yang kedua, elemen atau unsur delik atau elementen van delik, yaitu tidak terdapat dalam rumusan delik hal yang dapat dipertanggungjawabkan suatu tindakan atau suatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan delik. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Dan yang terakhir, apabila hakim ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Sekian dari review yang saya lakukan untuk pertemuan keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.